Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Asyhadu an la ilaha illallah kalimatan tudkhilu qailuha ila daris salam wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu khairal anam. Pada ad-da'wata sirran min daril arqam hatta intasharat ila anha'il alam. Salawatullahi wa salamuhu alaihi wa ala man ittaba'a hudahu ila yaumil qiyam, amma ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah Tabaraka wa Ta'ala, pertama tentu kita bersyukur atas segala nikmat yang diberikan kepada kita semuanya, utamanya nikmat iman, nikmat Islam, kesehatan, serta kesempatan, sehingga alhamdulillah ringan langkah kita menuju masjid yang kita cintai ini untuk melaksanakan thalabul ilmi, yang mana sebagaimana kita ketahui thalabul ilmi ini suatu nikmat yang luar biasa, suatu kenikmatan yang luar biasa yang harus selalu kita syukuri dan kita nikmati. Salawat serta salam mari kita curah limpahkan kepada suri tauladan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang selalu kita cintai, kita ikuti sunnah-sunnahnya, kita teladani jejak langkahnya, dan kita nantikan syafaatnya kelak di hari akhir. Hadirin wal hadirat yang dimuliakan Allah Ta'ala, tanpa terasa kita telah berada di awakhir Sya'ban, akhir-akhir bulan Sya'ban. Kalau sudah muncul iklan napa Bu? Marjan. Itu sampun muncul iklan sirup inisialnya M. Itu tandanya insyaallah tidak lama lagi kita akan memasuki bulan suci Ramadan. Insyaallah ya, mudah-mudahan itu itu ciri yang nampak di televisi, yang selainnya tidak ya, sehat-sehat semua dan aman-aman semua. Maka itu memang biasanya kita kajian fikih pada pertemuan atau dua pertemuan yang lalu kita pertama pentingnya fikih ya, pada dua pertemuan yang lalu, kemudian sebelum ini itu taharah, muqaddimah bab taharah. Maka saya mempersiapkan sebetulnya dukhulul khala, bab masuk ke khala, ke kamar kecil. Tapi tentu mengingat ini mendekati bulan suci Ramadan, ada baiknya kita juga sekaligus tarhib menyambut bulan suci Ramadan. Kita akan sama-sama membaca nukilan dari kitab para ulama terkait suatu amalan yang memang nanti di bulan suci Ramadan sungguh sangat dianjurkan, yaitu apa? Tilawatu Al-Quran. Maka itu insya Allah nanti kita akan membaca pelan-pelan. Nanti misalnya belum selesai, nah selesainya ini mungkin jam itu lagi. Setelah maghrib dilanjutkan lagi. Oh belum. Maka nanti ya secukupnya, nanti insya Allah bisa kita sambung. Mungkin masih masuk di bulan suci Ramadan nanti. Selanjutnya dari nukilan kitab ini, saya ambilkan dari kitab barangkali yang yang mempunyai kitabnya bisa dibawa juga tidak mengapa, yaitu kitab Minhajul Muslim. Ini kitab yang juga sudah cukup banyak diterjemahkan, di bahasa Indonesia juga ada ya. Di bab al-adabu ma'a kalamillahi ta'ala, halamannya halaman 77 ya, 78 kalau ini. Insyaallah itu nanti yang akan kita baca sarang-sarang. Nanti kalau ada kosakata barangkali dalam bahasa Arab ingin diberi makna, monggo dipersilahkan. Sekali
sekaligus belajar bahasa Arab. Nah, bahasa Arab itu bahasa kita semuanya. Maka kita harus senang, mencintai, dan setidaknya punya himmah, punya keinginan untuk bisa menggunakan bahasa Arab. Ya setidaknya bahasa Arab tentu harus kita yakini, ya, harus kita imani, bukan dikotomi, tapi bahasa Arab bahasa yang terbaik di dunia ini. Ya, dengan sampai sekitar lebih dari 24 juta kata dalam bahasa Arab itu. Nanti agak berbanding jauh dengan bahasa Inggris misalnya yang dalam penelitian hanya sekitar 500.000 kosakata, jauh sekali. Ya. Tapi tentu ini memang harus kita sukai, harus kita pelajari, dikit-dikit harus kita pelajari. Ya. Alhamdulillah wa rahimakumullah. Al-adabu, ya, adab ma'a kalamillahi ta'ala, terhadap kalamullahi ta'ala. Mu'allif menyebut kalamullah, Syekh Abu Bakar Jabir Al-Jazairi yang menyebutnya kalamullah karena memang Al-Quran inda ahli sunnati wal jamaah adalah kalamullah, adalah firman Allah Ta'ala. Sanes makhluk, bukan makhluk. Ya, kalau makhluk seperti saya ini tentu banyak sekali salahnya, ya, berpotensi untuk salah. Tapi ketika kalamullah, firman Allah Ta'ala, maka ini ya sempurna, tidak mungkin salah. Itu yu'minul muslimu, seorang muslim tentu beriman bi qudsiyati kalamillahi ta'ala, terhadap kesucian kalamullahi ta'ala, wa syarafihi, dan syaraf itu yang mulia artinya, wa afdaliyatihi, dan keutamaannya, ala sairil kalami, atas segala bentuk kalam, segala perkataan, atas segala perkataan. Terus Al-Quran itu tentu tidak bisa kemudian sama kita menanggapinya dengan pelajaran yang lain, ya, kalau di barat sana Pak itu kelihatan tiang-tiang sanes muslim, bukan muslim tapi profesor, ya, profesor dalam Al-Quran. Kita jangan sampai kalah nih, ya. Ini kita yang hak untuk mempelajarinya, kita ada mereka paham Al-Quran tapi dia betul melaksanakan, betul menggunakan. Karena apa? Dia menganggap Al-Quran ya seperti kitab yang, seperti pelajaran yang lain. Dan pelajaran fisika, biologi, matematika, Al-Quran ini sama. Terus ini, kalau kita belajar dengan orang seperti itu, ilmunya mungkin dapat, tapi na'udzubillah tidak menutup kemungkinan amalnya tidak dapat nanti. Karena dia dianggap hanya sebagai ilmu. Biasanya nanti ciri-cirinya dalam tulisan-tulisan mereka ini tentu aura imannya tidak muncul. Contoh nih, nanti panjenengan ibu-ibu kalau memberikan hadiah misalnya kepada putra-putrinya berupa buku, itu nanti kalau menceritakan tentang Rasulullah tapi tidak ada Sallallahu Alaihi Wasallamnya di situ, Muhammad gitu saja. Muhammad adalah tokoh yang sangat hebat. Tanpa Sallallahu Alaihi Wasallam ini nanti berpotensi penulisnya memang ngefans dengan Nabi Muhammad dari sisi kepribadian, bukan dari sisi beliau itu Nabi. Ya tadi Pak. Nah ini memang ada orang seperti itu. Maka kita orang Muslim yakin betul Al-Quran itu buatan karangan Nabi Muhammad, tapi firman Allah Ta'ala. Secara definitif Al-Quran adalah kalamullah Ta'ala al-munazzalu ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam biwasitatil amin Jibril. Nah, qiraatuhu ibadah. Quran itu adalah firman Allah Ta'ala yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melalui perantara sinten? Malaikat Jibril. Nah, maos atau membaca Al-Quran ini bernilai apa? Ibadah. Ini yang nanti penting ini. Ada nanti masuk bulan suci Ramadan, kita ingat dulu itu ngaji Al-Quran itu ibadah. Kalau kita membaca sebuah teks dalam bahasa Arab, teks hadis misalnya, maka nek bahasa pula pahalanya itu pahala gelondongan.
pahala mempelajari hadisnya niku. Nah, membaca misalnya fikih, ini dapat pahala, tapi pahalanya adalah pahala belajar fikihnya niku. Belajar usul fikih misalnya, ini sami, diberi pahala belajar usul fikih, teksnya berbahasa Arab. Atau misalnya kita belajar matematika yang teksnya bahasa Arab, ini nggak diberi pahala per hurufnya itu, tapi gelondongan pahalanya. Ya, kalau kita niatnya belajar matematika mengharap ridho Allah Subhanahu Wa Taala agar supaya terangkat kebodohan dalam diri kita, dia dapat pahala. Jadi pahalanya pahala apa? Belajarnya itu. Nah, ada pun Al-Quran niku untung standar, Pak. Untung semuanya. Panjenengan umpamanya terbata-bata nih, bacanya sulit kan. Terus kemudian bismillah membaca Al-Quran. Ini kok dapat 2 pahala. Ini faman yaqra'ul Quran kata Rasulullah wa yatata'u fihi fa huwa 'alaihi syaqqun lahu ajrun. Siapa yang membaca Al-Quran kemudian dia terbata-bata. Ya tak itu nopo terbata-bata. Mengucapkannya enggak ya, ini sulit ya, Pak. Ya tak coba ibu sarang-sarang bu. Ya tak sekali lagi 1, 2, 3. Ini baru mudah nopo. Artinya kata-katanya itu terbata-bata. Nah, menyebutnya susah betul. Ya, terbata-bata ini susah atau artinya bahasa Arab begitu. Termasuk ada istilah yang bahasa Arab itu unik. Ada istilah yang enak disebutkan dan memang dilakukan ini enak. Itu bahasa Arab. Ada kalimat yang berat begitu, ya memang kalau dilakukan ini berat. Contoh, ikutin saran-saran kayak gini bapak-bapak mawon, saya ikuti. Ibu-ibu nanti manduk-manduk mawon nih. Coba pakai ikutin nih Pak. Nikah. Singkat kau Pak nyebutannya. Nikah. Nyebutin berapa Pak? Enak betul Pak? Nyebutannya enak gak Pak? Maknanya gak enak Pak? Yang dilakukan ini insya Allah enak. Selain enak juga dapat pahala gitu. Maksudnya ini bahasa begitu. Tapi kalimat ya tak tadi nyebutnya susah, tapi memang maknanya gak susah. Maknanya itu terbata-bata. Siapa yang membaca Al-Quran dan ia membacanya terbata-bata, kesulitan Pak ini. Lalu ajr, dia dapat 2 pahala. Itu dalam syarahnya disebutkan pahala yang pertama karena mau beribadah dengan baca Al-Quran. Pahala yang kedua mau berupaya memperbaiki bacaannya biar supaya sesuai dengan standar tajwid dan makharijul huruf. Untuk Pak, per huruf diberi pahalanya, bukan gelondongan kayak tadi itu. Per huruf kata Rasulullah, la aqulu alif lam mim harfun bal alifun harfun lamun harfun mimun harfun. Saya tidak mengatakan kata Rasulullah alif lam itu 1 huruf, tapi alif 1 huruf, lam 1 huruf, mim 1 huruf. Maksudnya apa? Per huruf diberi pahala. Lebih-lebih bulan suci Ramadan nanti lipat gandakan pahalanya. Makanya penting untuk kita siapkan ya Pak dari sekarang. Nah, Ramadan nanti kan tentu olimpiade Pak, ibaratnya olimpiade amal soleh. Semuanya dilipat gandakan. Promo ibaratnya, promo apa? Pahala dari Allah Subhanahu Wa Taala. Promo besar-besaran. Itu dari Allah Subhanahu Wa Taala. Maka dipersiapkan dari sekarang. Jadi kalau kita paham Al-Quran itu seperti apa definisinya, membacanya ibadah, maka kita harus mulai pemanasan nih dari sekarang. Ini udah akhir Sya'ban. Kalau dulu para salafun sholeh itu tentu malah dari Rajab sudah siap-siap. Ya, Rajab, Sya'ban itu sudah siap-siap, sudah mulai pemanasan untuk amal soleh di bulan suci Ramadan. Nah kita bisa melihat Pak diri kita sendiri. Kira-kira kita ini ahli Quran betul, terbiasa ngaji betul Pak. Masya Allah, diam tandanya wah ini strategi enteng gini. Ya insya Allah kalau kita sudah terbiasa, alhamdulillah nanti tinggal meningkatkan. Tapi kalau belum, maka kita masih punya waktu setidaknya untuk berlatih, sering-sering mulai membaca Al-Quran. Ibu-ibu mulai dilatih dari sekarang, agar supaya ketika masuk nanti bulan suci Ramadan, boten
bukan kram, ya. Bukan kram nanti. Kalau ibarat olimpiade kan gitu, olimpiade itu kalau kita masuk ke gelanggangnya berikut persiapan betul, persiapan matang itu. Para atlet itu kalau mau masuk lomba maraton misalnya gitu ya, lomba lari, persiapan betul, persiapan dengan matang agar supaya apa nanti bisa bertahan sampai finish. Maten, main bola, ya maten, gimana sih? Kemarin bolanya apa pak? Yang terbaru apa nih? Yang sedang tanding apa bolanya? Mas sedang tidak populer. Sekarang yang sedang populer MotoGP. MotoGP gitu. Mandalika nih. Ini harus dipersiapkan. Mandalika itu saya kemarin baca. Sinten karena kalau motor Yamaha pak, Yamaha butut gitu ya. Maka kalau melihat yang dari Yamaha sinten mawon. Ternyata ada namanya Fabio Quartararo. Wah, ini dari Yamaha. Ternyata sejak kecil sudah dilatih sama bapaknya. Profilnya itu sejak kecil dia sudah 4 tahun sudah racing, sudah latihan naik motor kecil itu 4 tahun. Kemudian sempat cedera usia 18 tahun. Lalu terus bangkit lagi dan kemarin di Qatar cukup banyak bicara nih Fabio Quartararo dari Yamaha. Jadi persiapannya luar biasa. Gitu. Bahkan Marc Marquez persiapan aja sampai cedera kemarin itu, sampai wah meledak nih, loncat kemudian cedera parah nih. Ini untuk ya Allah, mohon maaf nih kalau andai kata kemudian tabrakan gitu meninggal, betul mati saya pak nih, betul mati saya dia mati nonton bawah. Ini persiapannya masya Allah luar biasa persiapannya nih. Nah tentu, kita juga mau masuk bulan suci Ramadan, hendaklah kemudian kita persiapkan. Ya khususnya ini untuk Al-Quran. Nah, kita lanjutkan dulu. Nanti kita akan sambungkan puzzle-nya itu dengan semangat di bulan suci Ramadan. Wa innal Qur'ana, dan sesungguhnya Al-Quran Al-Karimah yang mulia, kalamullah adalah firman Allah. Alladzi la ya'tihi al-batilu, yang tidak ada padanya sebuah kebatilan, min baini yadayhi, baik dari sisi depan, wala min khalfihi, maupun dari sisi belakang. Man qala bihi suddiqa, maka siapa yang berkata dengannya ya, suddiqa, dibenarkan perkataannya. Wa man hakama bihi, maka siapa yang berhukum dengannya, adalah, maka dia adil. Nah, sekali lagi sebelum saya lanjutkan, ini tentu bukan maknanya adalah melihat Al-Quran terjemahnya simbol kedewe, bukan terjemahan ini buatan. Maksudnya kedah dengan ilmu, artinya yang bicara dengan Al-Quran dengan ilmu, maksudnya apa? Bukan maksudnya orang misalnya gini contoh, aku tadi naik motor, kemudian ada lampu merah, lampunya sedang merah, diterabas sama dia. Wah, gitu deh. Ditanya Pak Polisi, berhenti. Selamat pagi Pak. Kenapa kok tadi lampu merah Anda jalan terus? Tidak ada itu dalil dalam Al-Quran. Itu bukan itu maksudnya, itu nanti ini memang tidak ada di Al-Quran tentang lampu merah Pak. 30 ayat, 114 surat, 6.236 ayat, 30 juz, 114 surat, 6.236 ayat dalam Al-Quran. Dengan cari tentang lampu merah dibuat enten. Tapi tentu mengikuti aturan itu, aturan pemerintah ini, kemaslahatan bersama, bagian dari seseorang paham terkait Al-Quran. Maksudnya siapa yang bicara dengan Al-Quran dibenarkan. Maksudnya apa? Bicara dengan ilmu, maksudnya bukan asal menyimpulkan. Waman hakama bihi, siapa yang berhukum dengannya, sekali lagi dengan pemahaman yang benar, adalah, maka dia adil. Kalau misalnya narkoba Pak, dengan cara di Al-Quran ada Pak narkoba. Hukum mengkonsumsi narkoba ada bukan di Al-Quran? Ayatnya spesifik, tentu tidak ada. Wala tashrabu narkoba, ada. Tapi tentu nanti dengan pemahaman yang benar, ya para ulama menerangkan ada kias dan seterusnya. Nanti kita jadi paham hukumnya itu haram. Itu umuman dalil misalnya wala tulqu bi aydikum ila tahluka, janganlah engkau menceburkan dirimu dalam kebinasaan.
Nah, atau kalau khamr saja yang menghilangkan akal itu sudah haram hukumnya. Terlebih apa? Narkoba bukan sekedar akal yang hilang, bahkan apa? Nyawa bisa melayang. Nah, ini tentu nanti itu dengan pemahaman yang benar. Wa inna ahlahu, lanjutannya Pak ya. Wa inna, dan sesungguhnya ahlahu yaitu ahlul Quran, hum mereka ahlullahi adalah ahlullah, keluarga Allah di muka bumi. Wa khassatuhu, dan orang-orang spesial, orang istimewa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kita tentu ingin ya kita semua menjadi orang-orang spesial, orang istimewa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kalau ingin tentu kita harus rajin-rajin membaca, menghafal, kemudian mentadaburi dan juga mengamalkan Al-Quran. Itu interaksi dengan Al-Quran yang begitu, membaca tahsinut tilawah, membaca, kemudian kalau bacanya sudah baik bisa dilanjutkan dengan menghafal, menghafal. Nah, jangan sampai kemudian ketika menghafal bacaannya masih salah Pak. Ketika menghafal pastikan bacaannya benar dulu ibu-ibu ya, baru kemudian menghafal, dihafalkan. Terus jangan lupa ikut kajian, karena kajian seperti ini juga dalam rangka tadabbur Al-Quran, taklim, kajian, pengawasan ya. Ini juga dalam rangka tadabbur Al-Quran, membahas tentang fikih, ini membahas Al-Quran, membahas tentang usul fikih, membahas tentang akidah, ini bagian dari mempelajari Al-Quran. Tadabburnya di situ. Kemudian setelah kita ketahui kita amalkan semampu kita. Kemudian lanjutan ini. Wal mutamassikuna bihi, dan orang yang berpegang teguh dengannya, berpegang teguh dengan Al-Quran, najuna, dia akan selamat, faizuna, dan dia akan menang. Ini tentu najun wa faizun yang hakiki, kemenangan dan kejayaan yang hakiki, yaitu apa? Dukhulul jannah, masuk surga, selamat di dunia dan di akhirat. Wal mu'ariduna anhu, dan siapa yang menyelisihinya, halka, dia akan binasa, khasiruna, dan akan merugi, dia akan merugi. Tentu rugi yang sejati, tidak bahagia dunia dan akhiratnya. Mungkin sepertinya bahagia dalam pandangan manusia di dunia, tapi jelas kalau tidak menjalankan Al-Quran, maka dia akan khasirun, akan rugi pada akhirat nanti. Mulai dalam surat Al-Asr itu Allah berfirman, wal asri innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa 'amilus shalihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Wal asri, demi masa, inna al insana, sebenarnya manusia itu lafi khusrin, sungguh dalam kerugian. Kerugian ini maksudnya kerugian yang hakiki. Semuanya fitnah di neraka. Kecuali alladzina amanu, orang yang beriman, wa amilu as-salihat, dan beramal saleh, wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr, dan saling mewasiatkan dalam kebenaran dan saling mewasiatkan dalam kesabaran. Ini tentu juga dalam rangka memahami dan mentadaburi Al-Quran. Maka Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala mengomentari Al-Asr itu. Apa komentar beliau? Andai turun hanya surat ini mawon, surat Al-Asr mawon yang turun itu, nggak ada yang lain, lakafathu, itu sampun cekap kata Imam Syafi'i. Cukup itu. Dan surat yang turun, misalnya andai yang turun hanya Al-Asr saja itu cukup sekali untuk kita pahami kita ini rugi, kemudian kita akan untung kalau beriman, beramal soleh, kemudian tawasaw bil haqq wa tawasaw. Itu kita lanjutkan. Wa yazidu fi imanil muslimin bi'azamati kitabillahi jalla jalaluhu wa qudsiyatihi wa syarafihi ma warada fi fadlihi 'anil munazzali 'alaihi wal muha bihi ilaihi
safwatil khalqi Sayyidina Muhammad bin Abdullah wa Rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Ini ya, untuk kita bertambah keimanannya terhadap keagungan kitabullah jalla jalaluhu wa qudsiyatihi, dan kesuciannya, wa syarafihi, dan kemuliaannya ya. Karena terdapat juga keutamaan-keutamaan yang memang ya, disampaikan oleh Safwatul Khalqi Sayyidina Muhammadin ibn Abdullah. Nanti ada banyak sekali riwayat terkait Al-Quran yang disampaikan oleh Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Contohnya Pak, fi mithli qawlihi, sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, iqra'ul Qur'ana, bacalah oleh kalian Al-Quran. Fa innahu, maka sesungguhnya hu, yaitu Al-Quran, yaji'u, akan datang, redaksi yang lain yakti, akan datang, yaumal qiyamati, pada hari kiamat, syafi'an li sahibihi, sebagai pemberi syafaat bagi pembacanya. Jadi sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka tentu kita harus lebih semangat. Kadang-kadang itu kan gini, waduh saya sudah sepuh tapi kok ya masih, katakanlah masih belum baik bacaan Al-Qurannya ya. Maka kita ingat dulu, poin pertama Napa ibu? Nggih, kalau mau niat berarti apa ini? Poinnya apa? Kan niat ya. Poin pertama apa berarti? Kita harus hadirkan kesadaran niki ibadah. Niki apa? Ibadah itu harus hadir. Karena kadang-kadang begini. Contoh ya, pondok-pondok pesantren itu, saya sebut pondok saya, misalnya pondok Akom itu, ini ku santri pagi dan petang Pak, ini ku ngaji. Pagi dan petang, ada subuh, ya, sampai setengah 7, itu ngaji. Lalu kemudian ada maghrib sampai jam 8, nanti potong salat isya lanjut lagi mengaji. Nah ini kan banyak nih, berarti jam ngajinya cukup banyak. Tapi kadang-kadang kalau tidak dipahami dengan baik, ada santri yang kemudian menyampaikan, oh kok yo bosen yo, gitu ya. Ini karena apa? Karena dia melihat ini sebagai agenda pondok, sebagai apa? Aktivitas harian pondok. Karena di pondok itu, jadi ya, ada orang datang kami, datang pas ada ujian tahfidz itu. Nah dia komentar ini. Nah, dia seorang guru di SMA Muhammadiyah di Jakarta, kepala sekolah. Dia bilang, ini pola seperti itu Ustaz, kira-kira bisa nggak diadopsi di rumah? Jadi pola ngaji itu di pondok itu bisa nggak kira-kira diadopsi di rumah? Lalu saya menjawab waktu itu, ya sangat bisa. Karena sebetulnya bedanya di pondok itu aktivitasnya itu teratur dari pagi sampai, dari bangun tidur sampai tidur lagi teratur, dan dijaga, dikontrol secara sungguh-sungguh oleh para pengurus di pondok itu. Itu kalau mau diadopsi di rumah bisa Pak. Dengan catatan kita harus sama-sama sungguh-sungguh menjaga aturan itu. Nah, misalnya ngaji pagi tadi, itu kan kegiatan harian di pondok, begitu terus. Rutin mereka selama tidak liburan ya kegiatannya seperti itu. Sebelum berangkat sekolah, ada subuh, membaca Al-Quran, distorkan hafalannya yang sudah hafalan sampai setengah 7. Nanti malah bagaimana? Tapi kadang-kadang saking seringnya kegiatan seperti ini, itu kayak biasa, dan kadang-kadang kita lupa kalau itu ibadah. Kadang-kadang kita lupa kalau itu apa? Ibadah. Apa tadi? Ada Pak Amrois nih, rumahnya sampai masjid. Karena dekatnya dengan masjid, kadang kita tuh lupa kalau ini masjid yang punya sakralitas. Masuk merigi, saya masuk halamannya rumahnya Pak Sarjono kan. Masuk duduk diam. Ini kok buatan itu pahala Pak. Begitu saya pindah dulu saya ke sini, pulang hati masuk sini, duduk mawar. Akhirnya saya ketiduran ngantuk. Kalau saya niat untuk itikaf, dapat pahala berarti. Kadang-kadang santri di pondok ini
karena saking akrabnya dengan masjid, akrab sekali dengan masjid, karena asramanya di samping, kemudian sampingnya masjid, lewat ya. Ini asrama, ini masjid, sampingnya kantin, lewat mawon, biasa itu, bangun tidur atau siang-siang habis bersih-bersih kamar, nyebrang ke kantin itu lewat masjid, biasa. Padahal ketika masuk masjid, kita harus lihat itu masjid punya apa? Ada tempat yang khusus, masuk bisa membaca doa, ya, dengan doanya. Masuk masjid kita diem saja dapat pahala, hanya ketika. Kemudian kalau kita sholat 2 rakaat sebelum sholat 2 rakaat di masjid, tahiyatul masjid ada pahalanya. Benar nggih? Nah ini kadang-kadang kita lupa karena seringnya interaksi dengan sering gitu. Bahkan kadang-kadang sampai saking akrabnya dengan masjid lupa bangun tidur, aku tadi junub Pak, mimpi basah. Lewat masjid dia menuju kamar mandi lewat apa? Masjid. Oke. Karena Pak saking akrabnya, padahal tidak boleh boten masuk masjid ketika junub. Kan boten aksan, nggak boleh toh? Nah, kadang-kadang begitu. Maka maksud kami ya, kita harus sadar ada ibadah-ibadah yang spesial. Oke. Saking banyaknya Al-Quran sekarang ini, Al-Quran banyak sekali sekarang. Kalau tamat ya, di sini ada berapa Al-Quran itu? Kalau dihitung banyak banget. Saya kalau salah nanti diluruskan. Kalau itu punya jamaah pengajian usianya 78 tahun dan Solo, masjid di rumah saya di Makam Haji itu. Ini kok dia cerita di tahun 60-an itu dari Tegal ada masjid rumah dia itu Tegal. Untuk mencari mushaf Al-Quran itu sampai kemudian bapaknya beliau ini ngondel Pak sampai Masya Allah sampai kilo-kilo untuk ke toko Al-Quran agar supaya musola atau masjid di kampungnya itu ada Al-Quran yang cekap untuk membaca ketika masuk bulan suci Ramadan. Sekarang Alhamdulillah Quran banyak sekali, tapi kadang-kadang mungkin karena terlalu banyak itu ya kita anggap biasa Al-Quran itu kayak lembaran biasa kan. Dan itu spesial Al-Quran, mushaf Al-Quran itu kita memegang harus dengan adabnya, ya, membacanya tentu mendapat pahala dan seterusnya. Bahkan nanti menarik, saya pernah baca itu tentang bab pencurian, bab sarikoh. Menurut Imam Abu Hanifah tidak disebut pencurian kalau seseorang mencuri Al-Quran. Dia tadi enggak disebut mencuri. Cuma mungkin kalau kita lihat latar fatwa itu, barangkali karena Quran itu dulu nggak seperti sekarang ini. Sedikit mengalir. Dan di masjid mungkin ada satu Al-Quran, orang kalau kemudian ngambil gitu nih, dibawa ke halaman atau kemana dibaca itu nggak disebut pencurian. Tapi sekarang mungkin fatwanya bisa berbeda. Karena di kota-kota besar kadang-kadang ada modus. Nanti di bulan suci Ramadan di Jakarta saya pernah menemukan orang bawa Al-Quran, kemudian dia cerita, tolong dibeli Quran saya ini, saya jalan berkilo-kilo mau pulang ke Bogor, ya. Nah ini ya, agar supaya kita ibadah kemudian membeli Qurannya. Padahal dia itu bukan Qurannya, dia ngambil Quran dari masjid itu. Akhirnya ini sekali lagi tetap harus kita pahami betul, ya. Ini ada ibadah-ibadah yang memang mempunyai keutamaan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka jangan sampai kemudian kita menyikapinya dengan biasa, dengan santai. Itu masuk bulan suci Ramadan dia harus bismillahirrahmanirrahim, saya akan betul-betul sungguh-sungguh menghatamkan nomor Al-Quran. Gitu nih. Bagaimana Pak cara agar supaya khatam Al-Quran ketika Ramadan? Bagaimana caranya? Coba, ibu-ibu mau tipsnya nggak Bu? Biar supaya nanti ketika Ramadan khatam Al-Quran, mau tipsnya? Mau nih? Dicatat baik-baik Bu, catat baik-baik. Bapak catat ya Pak. Caranya adalah dibaca. Itu pun, itu caranya, nggak ada cara lain. Dibaca Bu. Kok teori saya sampaikan berkali, Masya Allah, nggak dibaca nih, apa Pak? Ini cara dibaca nih Bu. Nah, maka biar supaya kita kemudian sampai finish bulan suci Ramadan tetap nyaman, tetap nyaman, tetap enak membaca Al-Quran. Ya kalau kita tahu ini ibadah, niatnya dikuatkan. Pertanyaan, ini sebenarnya mana yang lebih baik? Kita membaca dengan tajwid dan makharijul huruf yang benar dengan tartil sehingga khatamnya tidak banyak, atau kita banyak membacanya walaupun cepat-cepat tapi nanti khatamnya banyak. Jadi
kita membaca dengan cepat tanpa memperdulikan tajwid dan makharijul huruf, tapi nanti kemudian khatamnya banyak. Kira-kira mana yang lebih utama? Tentu yang lebih utama adalah kita membaca dengan tajwid dan makharijul huruf dengan tartil dan khatamnya banyak. Yang paling utama nih. Itu tandanya kita baca, Pak. Mirip pertanyaannya. Ada pertanyaannya sangat bombastis. Ustaz, tolong berikan saya tips bagaimana agar supaya hutang saya lunas. Dibayar. Dan dibayar, benar dibayar gimana lunas. Harus dibayar. Diniati dengan kuat untuk membayar, dan dari rezeki ya dibayar. Nah, sama tentu dalam Al-Quran ini, mungkin kalau diperdalam, dieksplor lagi tipsnya, ya tentu kita jangan menggunakan waktu sisa untuk membaca Al-Quran. Tapi kita jangan menyisakan waktu luang untuk membaca Al-Quran. Tapi adalah kita meluangkan waktu untuk membaca Al-Quran. Itu tipsnya. Jadi dari sahur itu, mungkin Ramadan ya, dari sahur sudah muncul niatnya. Saya baca sekian. Kapan saya bacanya? Oh, pada subuh saya mulai. Ngantuk gak ngantuk saya akan baca. Kalau kendalanya ngantuk soalnya. Pada subuh biasanya kok ngantuk. Kalau kita sudah punya niat, tentu kita akan maksa diri kita. Akan kita paksa. Pokoknya saya akan tidur kalau saya sudah selesai membaca sekian halaman, sekian juz gitu. Jadi jangan kita menyisakan waktu luang untuk Al-Quran, tapi kita adalah meluangkan waktu kita untuk Al-Quran. Dengan demikian tentu akan bisa hatam nanti, akan baik gitu ya. Syukur-syukur kalau di masjid kita ya nanti ada ta'lim, tahsin, ya itu nanti bagus sekali. Yang kurang-kurang baik bacaannya bisa diperbaiki. Karena dulu ada bapak-bapak ibu setelah mendengar kalau ngisi tausiah kados nggak tadi itu terus selesai begitu dia langsung semangat mungkin gitu. Seperti ibaratnya kayak habis nonton MotoGP gitu terobsesi. Jadi langsung kemudian naik motor, wah kayaknya bayangkan Mandalika, sirkuit Mandalika, padahal jalannya jalan Kadirojo nih. Ada kan begitu. Nah itu mirip begitu. Setelah kita sampaikan tausiah terkait Al-Quran, semangat luar biasa Bapak ini. Lalu kemudian menghampiri kami dan menyampaikan isi hatinya. Bismillah Ustaz, saya akan mulai menghafalkan Al-Quran. Allah tentu senang sekali. Luar biasa, niat yang luar biasa, itu harus harus diupayakan betul gitu. Lalu saya bertanya, lalu jenengan ngapunten ya, setorkannya ke siapa nanti? Menyetorkan hafalnya gimana? Nah ini titik masalahnya di sini. Dia bilang begini, ya ulah lagi sendiri. Mungkin jangan. Kalau ingin menghafal Quran, baiknya biarkan gurunya. Atau ada gurunya nanti disetorkan, misalkan menulis misalnya nanti bisa untuk diinisiasi disetorkan bacaannya. Nanti supaya nanti baik, tepat. Karena Al-Quran itu kalamullah, memang firman Allah. Bahkan turunnya kepada Nabi Muhammad niku boten bukan produk ijtihad ulama, boten. Jadi memang berikut tata cara turunnya atau bahasanya ya, bahasa yang turun kepada Nabi Muhammad SAW niku ya dari Allah. Tata cara membacanya ya dari Allah Subhanahu wa taala. Bukan produk ijtihad. Maka itu kita pastikan ketika membaca tajwid, makharijul hurufnya tepat. Nah, syukur-syukur nanti kalau ingin menghafal Quran, ya baiknya diperbaiki dulu bacaannya. Nah, tadi berikutnya tadi ya, wa qawlihi dan juga sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai jam 5 ini satu hadis yang terakhir yang sampai sini nanti mungkin kalau ada pertemuan berikutnya kita lanjutkan. Khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamahu. Khairukum sebaik kalian man ta'allamal Qur'ana yang adalah yang mempelajari Al-Qur'an wa 'allamahu dan mengajarkannya. Tentu ini ada makna spesifiknya yaitu membaca Al-Qur'annya itu. Belajar Al-Qur'annya ini. Belajar Al-Quran, membaca, tajwid, makharijul huruf, tartil dan lain-lain. Ini makna hadis ini. Wa 'allamahu dan kemudian mengajarkannya. Ini kata Rasulullah sebaik-baik orang di antara kalian.
Tapi tentu ada makna yang lebih luas, ya, termasuk mengajarkan ilmu-ilmu ya, yang berhubungan dengan agama kita, itu juga dimaksud dalam hadis ini. Mengajarkan fikih, mengajarkan tata cara sholat, menyampaikan kepada putra putrinya bagaimana ketika haid, ya, bab haid. Itu kan juga ada di Al-Quran itu, dan keterangannya dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yas'alunaka 'anil mahid, mereka bertanya kepadamu ya Rasulullah, ya Muhammad, ya, terkait perkara haid. Itu berarti ini juga bagian dari khairukum. Artinya ada makna khusus, ya, nanti ada makna umum. Makna khususnya ya tadi, ya belajar Al-Quran, membacanya dari mulai ikra, a abata, ba. Orang kita ba. Jadi itu khusus, ya. Orang Jawa biasanya gitu nih. Orang Sunda nanti beda lagi kesulitannya, nanti beda lagi. Ada di tempat saya dulu di Jakarta itu imamnya masya Allah, bacanya saya sudah bagus. Tapi kendala ketika membaca satu huruf, baca surat Ar-Rahman, Allamal Quran Ustaz. Fabi ayyi ala, fabi ayyi ala rabbikuma, pa, ya pakai p. Itu ini kendala di orang Sunda biasanya. Fa, agak saya bilang fa, bilangnya pa. Siapa bilang orang Sunda tidak bisa ngomong F, itu fitnah. Orang Jawa juga ada kesulitannya sendiri, dari kayak ba itu susah. Ja itu nyebutnya biasanya ja. Nah, belajar seperti itu ini secara khusus masuk di sini. Orang Bali barangkali kalau pernah di Bali itu pada ngomongnya tuh, kalau ngomong kan T-nya bukan T dia. T gitu ya, T. Gimana kabarnya beli? Baik, sehat. Sehatnya itu T-nya bukan T. Nah, itu nanti kesulitan sendiri di situ. Nah, kalau dia belajar itu ya sesuai dengan tadi dan makhlukul hurufnya, maka nanti juga masuk dalam hadis ini, masuk dalam khairukum tadi. Tapi tentu ada makna yang luas, ya. Mempelajari hukumnya, mengajarkan fikihnya, mengkisahkan kisah-kisah yang penuh faedah di dalamnya. Ini juga bagian dari khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allama. Bahkan lebih luas lagi, menyelenggarakan taklim Al-Quran, kajian-kajian juga masuk dalam ini. Jadi penyelenggaranya, para panitia itu juga masuk dalam ini. Bahkan lebih luas lagi, orang menyampaikan, bahkan yang memberikan dana, para donatur, muhsinin dengan hartanya, ini masuk dalam. Jadi kalau dimaknai secara luas, artinya punya perhatian terhadap Al-Quran. Karena kan sebaik-baik harta yang baik itu ya yang dimiliki orang soleh. Orang yang soleh tentu pikirannya harusnya apa? Mengarah kepada amal soleh. Orang soleh punya harta, itu kan untuk apa Pak kira-kira? Orang yang soleh punya harta yang banyak untuk apa? Untuk sedekah, untuk lembaga taklim, untuk pengadaan hal-hal yang bermanfaat. Maka tentu ini ya, kalau dimaknai secara luas dia masuk itu. Kalau dia punya perhatian khusus dengan hartanya, ya untuk mengembangkan keilmuan yang terkait dengan Al-Quran dan pelajaran-pelajaran agama, ya, entah pondok pesantren, lembaga pendidikan, majelis taklim dan lain-lain, maka ini secara umum juga masuk dalam hadis ini. Ya, saya kira begitu yang dapat kami sampaikan. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Maka nanti disimpan dulu, nanti bisa kita lanjutkan sampai khairukum ini. Nanti kalau ada itu masih masuk Ramadan ini di akhir. Itu nih Pak Yusuf nih. Masih ya, itu kita bisa lanjutkan dengan ini. Nanti baru Syawal insyaallah kita lanjutkan pelan-pelan terkait fikih hariannya yang sudah sampai kemarin itu bab taharah. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.